Radio Tangga Bencana COVID-19. Masih bersama dengan kami Radio Tangga Bencana COVID-19 dan pendengar, seperti yang kami sampaikan tadinya untuk Anda, kami hadirkan narasumber untuk Anda di pagi hari ini, pendengar, yaitu Kalapas kelas 2B Gunung Sitoli yang akan pendengar bersama dengan kita di pagi menjelang siang hari ini, pendengar, bersama dengan rekan Bobi Rahman, yang mana topiknya pada hari ini itu tertangkapnya napi kabur dan SOP pelayanan di lapas kelas 2B Gunung Sitoli menuju tatanan kehidupan yang baru. Dan langsung saja kita ikuti bersama. Silakan, Bobi. Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kembali kami ucapkan di ruang dengar Anda, pendengar. Di kesempatan pagi hari ini kami akan menghadirkan dialog isu aktual yang tentunya segianya tadinya kita laksanakan pada pukul 8 ya, kita mulai. Namun ya, karena ada sesuatu hal di kantor juga, ada briefing tadi ya, tentunya makanya baru kita hadirkan saat ini. Dan di studio saat ini, pendengar, telah ada Bapak Sutopo Berutu selaku Kepala Lapas kelas 2B Gunung Sitoli. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Bagaimana? Salam sehat. Bagaimana, Pak? Sehat, Pak? Tetap semangat ya? Sehat selalu. Sehat selalu. Baik. Saat ini, Pak, ada yang tentunya yang menjadi perhatian masyarakat di Kota Gunung Sitoli dan kepulauannya pada umumnya, yaitu ada kejadian kemarin ya, di luar dugaan kita tentunya ini. Ada warga binaan kelas 2B Gunung Sitoli yang kabur pada tanggal 31 dan akhirnya kemarin sore sudah ditangkap kembali. Kita apresiasi, Pak ya. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak lapas. Bisa dijelaskan sedikit loh, Pak, bagaimana ini mereka ini bisa kabur dan seterusnya juga bisa ditangkap kemarin sore. Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan pemirsa RRI dimanapun berada. Kami laporkan di sini, kami sendiri Sutopo Berutu Kalapas kelas 2B Gunung Sitoli. Kami baru bekerja lebih kurang 3 bulan di tempat ini. Ya. Dan benar memang tanggal 31 Mei 2020 kemarin, tepatnya sekitar jam 9 dan jam 10 ya, Lapas Gunung Sitoli, 2 orang warga binaan, 1 narapidana atas nama Trian Boy Daily alias Boy alias Ama Alser namanya, usia 27 tahun ya, warga desa Sitolu Banua, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat. Itu tersangka terpidana dalam kasus pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pidana total keduanya 17 tahun 6 bulan. 6 bulan. Ya. Kedua pelakunya adalah Haris Gule alias Ama Serlina, ya, tempat lahir Nias 31 tahun yang lalu, domisili Desa Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Ya. Nah, ini dituduh dalam kasus curanmor, ya, curanmor. Kata Pak Polisi katanya itu curanmor antar provinsi. Ya, karena kendaraan roda 2 yang dari wilayah daerah lain dibawa kemari dan sebaliknya dari sini dibawa ke sana. Dan di sini ketangkap ya lebih kurang 3 bulan yang lalu di daerah Pinang Sori kabarnya. Ya. Nah, jadi untuk Haris sendiri ini bukan narapidana tapi masih tahanan. Masih dalam proses persidangan beliau. Ya. Dan informasinya juga dari penyidik kalau dia punya 2 kasus lagi nih, ya 2 kasus lagi ya, yang mungkin setelah ini akan dilanjutkan mungkin dengan proses persidangan berikutnya. Ya, dan kita sesalkan pada hari Minggu itu pada saat kita bersama beliau juga Haris ini sedang bersama ibadah. Ya, dan ini Haris sendiri datang ibadahnya sudah agak telat. Lalu saya panggil dia, kami ibadah bareng itu di sisi kanan saya dia. Di halaman lapas, di dalam itu, di dalam ya, tapi ya. Pak ya.
sekarang kan semenjak COVID ini kan nggak boleh lagi ibadah nih dalam gereja. Iya betul. Ya. Ya, karena anjuran pemerintah kan nggak boleh Iya. kan itu ya. Gitu. Kebetulan di lapas juga kan terbatas juga gereja aja kapasitasnya maksudnya. Jadi langkah baiknya kalau kita adakan di lapas ya. Saya mikir memang kalau ibadah nggak dilaksanakan dalam lapas, khawatir warga ini semakin jauh dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, tambah stres atau gimana gitu kan. Jadi ya, makanya tetap kita adakan ibadah ya bersama dengan beberapa bapak pendeta, tokoh agama, kita undang untuk sentiasa menguatkan mental yang tragisnya dan buat saya kecewa itu Pak. Saya kenal persis mereka berdua ini. Ya. Apalagi Haris ini masuk 3 bulan lalu, saya sudah masuk ke tugas ini baru ketemu. Kebiasaan saya setiap tahanan baru itu saya langsung ajak cerita asal dari mana seperti itu kan ya. Jadi apa namanya? Nah, jadi saya tahu kalau Haris ini memang Kooperatif Pak ya? Iya, Kooperatif orangnya. Iya, kooperatif ya. Dan dia memang dalangnya curanmorin sendiri. Ya, dan waktu ibadah waktu ibadah lagi doa Pak Pendeta, begitu amin, saya tidak lihat di samping saya lagi. Tapi saya tidak curiga sama sekali karena saya pikir biasalah mungkin ada mau perlu ke toilet atau apa gitu kan ya. Ditunggu-tunggu sampai saya ibadah nggak ada muncul-muncul orangnya. Oh berarti duduknya di samping Bapak saya ya? persis, wah, saya kan di situ saya ada. Termasuk semua warga tuh yang tahu dia lari itu, semuanya kesal ini napi dalam itu. Ya, makanya napi ini begitu dengar ketangkap, pengen semuanya untuk menggaplok ya gitu. Tapi kita kan nggak boleh, ya, nggak boleh ya. Kejahatannya oke lah kita salahkan, tapi ya tetap kita harus lihat sisi kemanusiaan di situ. Ya. Gitu, berarti sejak tanggal 31 itu Pak ya, apa namanya. Nah setelah itu, setelah diketahui sudah kabur, mereka ini lewat di mana Pak? Kok bisa kabur ini Pak? Iya. Jadi sekitar jam 11.30 ini sudah mulai ada penghitungan kamar untuk apa? Semua warga binaan. Ya, sekalian penyerahan makan siang kan. Dihitung ulang bolak-balik kurang dua. Ya, betul kamarnya berbeda nih. Kalau Haris ini kan masih tahanan ini. Siapa ini? Iya, Haris tahanan, ada di blok tahanan. Blok Beo namanya. Kalau yang narapidana tuh ada di blok Toi namanya, narapidana. Ya, di kamar 20 tepatnya ini siapanya si Tresman Boy Daily-nya ya. Ternyata di sana kurang 1, di blok Beo kurang 1, blok Toi kurang 1. Dicek oleh komandan jaganya, Pak Apollo Mendrova, sudah tidak ada. Lalu dia bergegas keluar kantor ke rumah saya. Pak, kenapa? Ada yang kabur Pak. Kabur gimana? Iya kabur Pak. Dari mana? Ya, dugaan saya kalau bangunan sudah mantap gitu kan, ini kan masih bangun baru di lapas ini. Gak mungkin kabur, ini pasti dari pintu nih tuh, gimana gitu kan? Bukan Pak, dari atas tembok. Yang benar Pak saya bilang gitu. Jadi saya langsung seser sama kawan-kawan, lihat memang benar ada bekas tali, ya, tali kain yang sudah dirangkai sedemikian rupa untuk bisa manjat. Berapa meter Pak itu ketingginya tembok? Tingginya ya 3-4 meter, 4 meteran itu. Ya, jadi kebetulan ini juga terkadang kita memang baru sadar setelah ada musibah gitu. Oh ini ternyata sisi lemah di lapas ini. Para narapidana atau yang bangsa-bangsa penjahat maling-maling ini kan betul-betul bisa mencermati mana sisi-sisi lemah di saban hari dipelajari, mana hari dipelajari kan kita kan. Iya betul. Ya, kan gitu Pak ya. Jadi mereka ternyata pengakuan ini si Tresman Boy selaku bapaknya yang punya ide ya. Ini sudah lama direncanakan ternyata. Tapi momennya aja yang belum pas ya. Momen yang belum pas ya. Nah, sampai pada hari itu terjadilah melarikan diri ya. Jadi dia cara melarikan diri dari di sana ada teralis pagar tembok pembatas dari blok kamar hunian dengan mereka. Di sisinya itu langsung bersebelahan dengan beranggang atau gang tembok kamblok dengan tembok luar. Ya, teralisnya itu masih model yang bisa masuk jari gitu. Ya, bukan baja juga tapi modelnya itu segi kayak ketupat gitu. Jadi masih bisa masuk jari gini. Ya. Kalau di depan tuh semuanya teralisnya sudah model minimalis itu, jangan jari ya nggak bisa sama sekali, nggak bisa ya.
agak sulit apanya. Ya. Berarti pengakuan mereka lewat dari situ Pak ya? Iya, dari situ naik ke atas. Di atas tuh pernah ada tuh apa kawat berduri yang serejor itu. Ya, cuma ditabraknya aja, aja, ya gores-gores ya. Nah, rasain. Tapi nggak ada kamera CCTV juga Pak sekitar itu Pak? Nah itulah menjadi satu kekurangan kita di lapas Sunustoli. Ya, CCTV ada tapi memang sudah jadul sekali, sudah hanya di lapangan dan di parkiran juga yang kita pasang, belum punya. Berapa Pak jumlah warga binaan di lapas saat ini Pak? Hari ini masih 220. Ya. Yang sudah ada ketetapan hukum yang sudah ada tahanan sipil itu Pak ya? Enggak Pak, itu ada dikurangi sekitar 40-an mungkin. Ya, boleh Pak. Berarti 220 secara keseluruhan Pak ya? Iya. 220. Iya. Betul. Iya. Baik. Nah, setelah itu Pak dari batas tadi dia melompat terus dia menelusuri gang sampai ke pos menara, pos di atas itu. Oke. Dari pos atas itu idealnya pos atas itu posisinya itu nempel dengan tembok. Ya, kalau lapas yang baru sekarang bahkan pos atas itu ada di luar tembok. Tapi bangunan kita ini unitnya ada di dalam tembok. Dalam tembok juga masih ada jaraknya lebih kurang 30 cm. Ya. Itulah celahnya mereka seperti apa, merayap gitu, ya sampai ke atas. Ya. Baru melompat keluar. Melompat lagi keluar ya. Gitu ya. Dan apa namanya? Suasana juga mendukung mereka untuk melarikan diri. Karena hari Minggu itu pertama, kalau kita ingat tanggal 1 Mei kemarin, itu untuk Kota Gunungstoli sudah ada izin dari pemerintah daerah atau tokoh agama gitu untuk memulai beribadah gitu ya. Sehingga pada hari Minggu itu benar-benar sepi tuh daerah Bali seputar Hilinaa ini. Orang ke gereja beribadah semua. Ya. Dia bilang tadi pengakuan tadi malam kami tanya, ya itu Pak soalnya sepi sekali. Ya kami santai aja lalu ulang katanya arah ke sisi selatan bangun lapas itu langsung menelusuri sungai. Kebetulan ketemu sungai dan ikuti aliran sungai sampailah dia ke atas bukit sana, bukit desa apa namanya? Simandrale. Ya, Simandrale. Baru Togi Derawa, ya. Baru apa namanya? Desa ya, Nikoi Kota ya. Nikoi Kota Pak ya. Jadi mereka melalui situ Pak ya Iya. Jadi lebih kurang dia 4 malam itu ya mereka putar-putar di gunung itu saja. Di situ aja Pak. Putar saja ya. Rencana mereka kian mau kemana nih Pak? Sempat saya tanya juga, tapi pengakuannya ya pengen ke seberang sebenarnya. Gitu ya, tapi dia untuk keluar dari desa ini pun sebenarnya sulit sekali dia. Sulit sekali Pak. Iya, sulit sekali dia ya. Karena kita kan berapa ya 4 kali 24 jam ini memang ada terus di daerah ini. Ya, pakai betis, belum lagi masyarakat juga kita ajak juga untuk bersama. Tapi kok bisa tahu Pak kalau mereka itu posisinya di desa itu kemarin Pak? Apakah ada warga yang begini? Iya kan? Di hari pertama, hari Minggu malam itu sebenarnya ini udah ketemu ini Pak. Tapi kita terbatas alat penerangan. Ya. Ini diketahui setelah pengakuan tadi malam. Ya. Jadi waktu di dekat gua itu Kak, kamu ada di situ? Iya Pak, kami ada di situ katanya. Wah, cuma kita pikir masih ragu-ragu, kok jauh sekali bisa sampai kemari, masih ini kita ragu-ragu kita. Soalnya kan mereka ini bukan orang daerah ini kan, ya, bukan orang daerah Gunung Stoli gitu kan, pasti nggak tahu medannya. Ya, mungkin saja karena si Tersman Boy ini sudah lebih setahun ada di sini, dia pasti dia kasih cerita dengan bertanya mungkin sama narapidana yang asalnya dari Gunung Stoli ini kan ya. Jadi target bang mereka kejar untuk langsung ke hutan. Karena di hutan sana juga banyak gua-gua untuk mereka bisa lebih safe mungkin untuk istirahat atau apa aja ya. Mungkin pertimbangan mereka ya. Berarti bukan informasi dari warga Pak ya kalau mereka di situ memang udah dari malam Senin itu udah dilakukan penyisiran Pak ya. Di hari Rabu itu ya karena kita sudah teman-teman sudah feeling itu orangnya Pak, tapi karena gelap nggak bisa kita pastikan tapi udah feeling berarti masih seputar ini. Ya. Lalu pada hari Rabu kemarin, ya sekitar jam 4, ya saya ditelepon oleh Pak Kasat Reskrim, Pak Martua Manik, ya. Pak Kalapas, tadi dapat informasi dari warga,
Kalau di daerah Nikoitano itu ada yang melihat ciri-cirinya seperti ini ya. Nah, lalu kita berangkat ke sana sekitar jam 6 memastikan posisi itu sendiri. Kita ketemu sama anak yang informasikan. Anak ini sendiri pun sebenarnya ragu untuk memastikan karena dia takut juga kan itu. Memastikan sama tetangganya informasikan kepala desa baru ya. Bukan ke lapasnya, padahal kita sudah bikin stiker atau apa pengumuman di mana-mana itu, tapi ya, masyarakat masih lebih yakin kalau informasi ini diserahkan ke polisi kali gitu ya. Nah, jadi akhirnya lambat infonya. Kami tanya langsung sama anak itu, ciri seperti apa? Iya Pak, cirinya ada di tai lalat di keningnya. Baru satu lagi ada tato di lengan kirinya. Ya, itu benar seperti yang kita napi kita. Ya. Nah, lalu kita fokuskan malam itu kita nggak geser lagi di daerah itu. Nah, kita kalau Pak Bobi biasa main ke arah sana, arah Kano itu ada gereja Katolik, ada SMK 1, SMP berapa gitu ya. Kita tuh bermain situ aja putar-putar ya. Terputar bagi tim ya. Bagi tim ya. Hujan lebat kemarin itu kita ada di sana gitu bersama Pak Babinsa. Babinsa pun luar biasa ini. Terima kasih Pak Dandim kalau mendengar informasi kami, terima kasih atas atensi anggotanya luar biasa dalam kegiatan upaya untuk pencarian narapidana ini ya. Nah itu Pak, jadi sampai akhirnya kemarin kita putuskan lagi semua tim tarik semuanya yang ada di wilayah pelabuhan. Pelabuhan ada di pelabuhan 2 nih kan, ya termasuk pelabuhan Tikus, semuanya kita tarik, kita fokus semuanya 4 tim yang kami bentuk ini fokus semuanya untuk mengarahkan wilayah seputar ini. Mendoro ini ya. Iya Mendoro ini. Ya. Berarti akhirnya ditangkap juga mereka di situ Pak ya. Juga ya. Tapi dengar kabar Pak sudah sempat Pak warga di sana udah sempat ini Pak ada secara was-was lah mereka di sekitar situ Pak. Iya. Jadi ya was-was karena begini ya, karena aktivitas kita kan ramai sekali nih lalu lalang di kampung itu masyarakat juga terganggu juga ini ada apa sejauh apa jahat dari manusia ini bahaya juga kan itu. Nah, jadi kita kasih pemahaman masyarakat ya. Karena itu ya untuk bagaimana dengan keresahan ini ya sama-samalah kita kerjasama untuk bagaimana segera bisa menangkap kembali penjahat ini gitu ya. Baik, pendengar kami juga mengundang Anda di nomor 853-639-0225. Mungkin ada yang Anda tanyakan langsung ke Pak Stopo Bruto selaku Kepala Lapas Kelas 2 Bigunung Soli. Sudah ada rekan Junisan? Ya, kita menyapa dulu Pak ya. Halo, selamat pagi. Ya, terputus kembali di nomor 853-639-0225. Baik, Pak Stopo, mereka ini yang berdua ini sekarang lagi di mana mereka Pak? Apakah masih di lapas atau di Polres Nias Pak? Sudah ada? Ya, halo selamat pagi. Bentar Pak ya, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Alvin. Pak Alvin di mana Pak Alvin? Di Nias Selatan. Oh, Nias Selatan. Baik, silakan Pak Alvin, singkat aja ya. Ya, terima kasih Pak narasumber, Bapak Kelapas. Siap, terima kasih Pak, salam sehat Pak. Kami mengapresiasi kerja keras tim dari Lapas, Polri dan TNI dibantu oleh masyarakat tentang kegiatan napi yang melarikan diri. Yang mau saya tanyakan, bagaimana untuk prosedur ke depan mengantisipasi kejadian ini tidak terulang kembali, kemudian dengan tatanan hidup baru yang saat ini sedang dijalankan, mengantisipasi kejadian ini akan terulang kembali. Terima kasih Bapak Kelapas. Baik, terima kasih Pak Alvin. Ya, dari Nias Selatan Pak. Ya, silakan Pak, bisa dijawab prosedur ke depan seperti apa Pak untuk warga binaan ini, apalagi menuju new normal ataupun tatanan kehidupan yang baru Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Alvin. Ya, jadi kami akan jawab ya. Jadi kita segala sesuatu di lapas ini kan tentunya menunggu instruksi dari pimpinan ya. Jadi kita tidak bisa secara sepihak aja menentukan bagaimana personal di lapas, karena sejak COVID ini, sebelum COVID pun pemerintah terutama Menteri Hukum dan HAM sudah dengan tegas bagaimana untuk melakukan pencegahan jangan sampai
warga binaan untuk tertular wabah COVID Corona ini kan gitu ya, COVID-19 ini ya. Apa yang dilakukan ya, pertama karena kita tahu bersama di lapas ini kan sudah over kapasitas sekali. Hari ini aja penghuni kita 220 ya. Sebelum Covid kemarin tuh 240-an itu Pak, kalau salah saya ya. Dan kapasitas kita itu 181 ya. Dan sampai hari ini itu sudah ada 46 kalau tidak salah saya, itu sudah kita dikeluarkan untuk menjalani asimilasi ya. Ya. Kerawanan di lapas manakala misalnya situasi yang tetap padat seperti ini, ya manakala sempat ada aja yang terjangkit COVID-19, wah, rasanya kita sangat kewalahan sekali bisa menanggulanginya. Ya. Makanya pemerintah melalui hukum dan HAM memerintahkan supaya di lapas untuk sementara waktu diadakan asimilasi. Bukan Pak, penundaan sementara untuk besukan langsung. Jadi warga untuk sementara tidak diizinkan langsung kontak langsung dengan keluarganya gitu ya. Ya. Lalu juga untuk proses persidangan tahanan. Nah, ini kan kalau aktivitas lalu lintas warga ke dalam lapas atau keluar atau aktivitas persidangan seperti itu ya rawan juga, kan bisa saja si tahanan ini dalam proses persidangan ketemu keluarga yang ketemu masyarakat lalu bersentuhan segala macam itu nanti bawa virus juga ke dalam itu kan. Nah, ya. Makanya sekarang di lapas sudah ada namanya sidang online ya, bersama kami dengan Pak Pengadilan, Pak Kejaksaan, Pak Ibu Kejari ya, dan sudah dilaksanakan sejak berlangsungnya wabah COVID-19 ini ya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi warga tetap juga kita izinkan untuk bisa berkomunikasi dengan keluarganya secara virtual. Kita menyiapkan 3 unit itu untuk e-call, video call ya, keluarga, dan itu gratis. Ya, di samping ada telepon wartel yang biasa kita gunakan sebelum COVID juga ada ya. Tetap itu lakukan. Jadi bagaimana mensikapi new normal ke depan ini ya. Kita nunggu petunjuk dari pimpinan. Apakah nanti misalnya kita syukur di kota Gristoli ini, kota Kepulauan Nias ini kan masih zona hijau nih. Betul, Pak. Mudah-mudahan hijau benar lah sampai selamanya gitu kan ya. Ya bisa kembali normal lagi kita. Ya, mungkin dengan akan dibatasi secara jarak gitu kan ya. Tapi Pak mungkin masker. Tapi kita tambahkan yang disampaikan oleh Pak Alfi tadi, bagaimana prosedur ke depan ini Pak? Apakah di lapas ini ada dijaga ketat terhadap apa ini Pak, supaya tidak ada yang kabur lagi gitu, ataupun ada tambahan-tambahan penjagaan di sana Pak? Iya. Jadi antisipasi kejadian kemarin itu ya kita sudah rapat dengan teman-teman supaya segera kita benahi lokasi-lokasi yang rawan ya, bisa dikerjakan juga ini ya. Kayak tembok tadi ada celahnya itu. Nah, mulai hari ini sudah mulai nanti dikerjakan, dipasang batu bata langsung tempel sampai ke atas. Jadi sudah langsung tidak ada celah lagi. Dan itu ada 4 pos ya. 4 pos semuanya akan dikerjakan rapi, dan termasuk juga celah yang tadi itu teralis yang bisa sampai masuk tangan itu dari hari Senin pun sudah kita kasih seng itu supaya tidak ada celah lagi untuk untuk bisa tangan masuk. Kalau ada yang congkel kan harus kasih puji kan. Dan petugas ya belajar lah ya pengalaman buruk ini ya. Kalau penambahan petugas Pak ya, mudah-mudahan sebenarnya kalau nggak ada COVID ini tahun ini udah ada pegawai baru ini. Ya, bagaimana Pak personil petugasnya di lapas sendiri, berapa orang Pak? Semua idealnya Pak, kami di lapas itu 1 shift 15 orang Pak. 15 orang ya. Tapi sekarang ini 5 orang. 5 orang Pak ya. Berarti kekurangan sekali Pak begitu ya. Iya. Di hari kejadian kemarin itu sendiri itu 1 orang bahkan ada kita pamkan di rumah sakit, sudah sakit sejak hari Selasa ya. Jadi, gimana Bu? Tidak ada yang menelpon. Baik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Pak Rudi di Sabo. Silakan Pak Rudi. Oke, selamat pagi Pak Kalapas. Siap, makasih Pak Rudi. Ya, pagi Pak. Pagi Pak. Ini Pak, saya mau nanya ini Pak. Yang pertama dulu sempat tadi mengutip
penyampaian Bapak bahwa banyak teman-teman di lapas itu kalau pulang gitu, kalau balik gitu mau dikebukin. Tolong nanti Pak, apakah masih ada hal-hal seperti itu di lapas ini Pak? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, di lapas itu kan ada status tahanan, ada narapidana. Iya, Nah, benar, Pak. yang misalnya kan masih status tahanan itu kan tentu kan masih belum selesai misalnya masih di kepolisian atau masih dikerjakan tapi dititipkan di lapas. Iya, benar, Pak. Bagaimana juga tanggung jawab ini Pak, lapas dengan misalnya kejaksaan atau misalnya di kepolisian? Iya. Baik. Itu Pak pertanyaan saya yang kedua. Yang terakhir Pak, tidak bisa-bisanya kasih apresiasi ya kepada Kalapas sudah berhasil menangkap kembali narapidana yang kabur ini. Terima kasih Pak, selamat pagi. Terima kasih Bang Rudi di Kecamatan Sabu, Kabupaten Niastara ini Pak. Ada 3. Ini masalah di digebukin. Yang kedua tahanan titipan Pak. Dan ketiga apresiasi lah yang pastinya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ya, saya ucap terima kasih, pertanyaan yang bagus ini. Memang ini hal klasik memang ini. Jadi itu juga kemarin yang diperintahkan pimpinan kami supaya hati-hati Pak, jangan sampai tahanan atau napi yang melarikan diri nanti di lapas digebukin. Karena biasanya Pak di lapas itu kalau sudah kita kasih kelonggaran sama warga, kasih kelonggaran kesempatan aktivitasnya olahraga, aktivitasnya ibadah, tiba-tiba karena ada kegiatan seperti ini semuanya diketatkan lagi Pak aturannya. Padahal sebenarnya niat kita itu baik Pak. Bagaimana supaya kita juga punya perasaan lah. Kalau manusia selalu dikekang juga kan akan kalau mereka selalu dikunci misalnya, nanti dia akan sakit biri-biri, sakit namanya kan kasihan juga mereka Pak. Lalu kita kasih kelonggaran ya. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya akan ada pengekangan, ada pembatasan. Pembatasan terjadi karena apa? Karena petugas itu berkurang. Harusnya 5 orang, kita paling 3 orang karena kita tarik tenaganya untuk melakukan pencarian. Betul. Ya, jadi kuranglah aktivitas petugasnya. Tapi mulai hari ini Pak udah kita normalkan lagi karena kita sudah temukan lagi pelakunya. Jadi kalau ada penghuni misalnya digebukin, itu juga yang terkhawatirkan, makanya kita memisahkan penempatan si napi ini sendiri yang kita tangkap 2 orang ini dengan keluarga yang lain, komunitas yang lain, penghuni lain. Mereka di mana sekarang Pak? Kita tempatkan di blok terkhusus mereka. Udah di lapas sekarang mereka? Udah di lapas. Udah di lapas. Ya, dari lapas dari lapas. Kemarin Pak kita temukan sekitar jam 16 ya, paling ada setengah jam itu di Polres ya. Langsung dibawa ke lapas lagi. Baik. Ya. Jadi itu Pak. Ya. Untuk tahanan titipan ini Pak, yang mungkin dari kejaksaan mungkin ya Pak ya. Iya. Jadi tahanan Pak, tahanan kejaksaan yang masih ada di Polres selama COVID-19 ini kan tidak lagi tahanan kejaksaan, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sejak COVID ini kita tidak diizinkan lagi untuk menerimanya Pak sementara. Ya, jadi yang sudah terlanjur ada di sel polisi, di RTP, sementara di sana. Jadi proses sidangnya pun di sana. Tapi sekarang ini sudah ada peraturan yang terbaru dari Menteri Hukum dan HAM bagi seorang tahanan yang sudah diputus ingkrah ya untuk segera boleh diizinkan masuk ke lapas. Tapi dengan catatan harus melalui rapid test. Rapid test dan isolasi selama 14 hari juga. 14 hari ya. Iya, baru boleh masuk ke lapas. Ya. Pak, kita ada lagi menelpon Pak, kita terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Pak Jaya Gule di Nias Barat. Pak Jaya Gule ya? Ya. Baik, Nias Barat. Silakan Pak Jaya Gule. Pertama dulu kita apresiasi ya langkah tim yang telah dibentuk oleh Kalapas Gunung Sitoli telah berhasil menangkap kembali 2 tahanan yang kabur kemarin. Nah, saran kami di sini Pak, Kalapas ini kaburnya tahanan ini kan bukan hanya sekali ya, bukan kali pertama terjadi di lapas kelas 2 Gunung Sitoli ini. Nah, saran kami di sini baiknya pihak lapas Gunung Sitoli itu menempatkan petugas khusus untuk mengawasi CCTV yang telah dipasang di setiap gerak-gerik lah bisa kita katakan, setiap gerak-gerik para tahanan itu. Jadi
itu petugas itu hanya memantau dan melihat terus dan mengawasi seperti apa gerak-gerik para tahanan, baik itu dari malam sampai pagi dan siang itu. Seperti ada banyak di lapas-lapas luar negeri itu udah ada satu orang itu petugas khusus gitu yang mengawasi seluruh ruangan maupun gerak-gerik para tahanan yang ada di lapas kelas 2 Mesolid. Itu aja sih Pak, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Jaya Gula Nias Parat Pak. Silakan Pak, langsung saja dijawab Pak. Ini petugas khusus Pak yang memperhatikan para inilah warga lapas ini Pak. Iya. Terima kasih Pak Jaya Gula. Ya, terima kasih atas masukannya ya. Sepertinya sama nih Pak. Ya, kami juga mengharapkan hal serupa sebenarnya. Ya, kita kemarin juga kami sudah, bukan kemarin ya, awal-awal saya tugas kemari selalu saya petakan apa-apa kebutuhan yang mendasar di lapas Gunung Sitoli. CCTV ya, itu juga satu kelemahan kita di lapas Gunung Sitoli ya. Kita punya 8 titik itu yang fungsinya hanya 4 ya, yang lain sudah rusak ya. Kita coba mengajukan bantuan dari pimpinan pusat, Dirjen Pemasyarakatan Kontrol Wilayah, sudah ajukan. Bahkan kemarin dengan Pak Made Kepala BRI kita sambangi untuk bisa bantuan CSR gitu kan, supaya membantu kita ya, karena pimpinan supaya lapas juga bisa menjalin kemitraan dengan bank-bank yang ada di sama itu kan ya, karena memang terbatas negara dalam hal ini itu ya. Jadi memang benar seperti bilangan Pak Gulu tadi, itu memang di lapas-lapas besar itu khususnya sudah ada, seperti lapas Gunung Sindur yang pernah saya ke sana bulan lalu ya. Itu memang seperti ruang Bapak ini ya, di sana tuh monitor semua Pak, monitor semua ya, ratusan monitor Pak. Jadi ada petugas operator yang khusus Pak, bisa di-zoom-kan, bisa dilihat, jadi kelihatan aktivitas seharinya 24 jam Nabi di sana. Dan itu biasanya yang seperti ini masih diutamakan lapas-lapas khusus, lapas-lapas high risk yang risiko tinggi itu Pak ya, yang bandar narkoba, teroris itu ya. Kalau lapas kayak kita di Gunung Sitoli ini termasuk kategori lapas medium security Pak ya. Jadi pengamanannya bukan maximum security maksudnya, jadi ada maksimum, ada medium, ada minimum, ada tingkatannya begitu, ada tingkatannya gitu kan. Nah, jadi kita masih medium ya. Kalau medium ini hampir semua golongan orang masuk di situ Pak. Jadi tinggal kita bagaimana bisa mengelola, berkomunikasi dengan warganya ya. Jadi ya terima kasih Pak Gulo ya, kita akan masukan Bapak akan kita lanjutkan pimpinan kami. Jadi belajar pengalaman ini memang benar sekali, jikala kita terbatas personel ya, kita bisa dibantu dengan CCTV ini kan gitu ya, sekaligus bisa merekam tindakan kita di situ. Apakah siapa yang misalnya aku kekeliruan, atau jam tertentu misalnya petugas nggak kontrol, atau siapa yang mulai perkelahian, bisa perkelahian antara sama warga misalnya, kelihatan siapa yang pertama kali mukul misalnya kan gitu. Nah itu sangat membantu sekali sebenarnya. Jadi itu Pak, terima kasih Pak ya. Baik, artinya sebenarnya rencana-rencana sudah masuk di ini Pak ya, untuk Pak, perencanaan ke depan ya Pak ya, untuk lapas sendiri. Baik, terakhir Pak, mungkin waktu kita hanya 3 menit lagi ya. Di penghuni 220 orang hingga saat ini Pak, sebenarnya itu over kapasitas Pak ya. Semestinya Pak, hanya 181. Nah, bagaimana juga hal ini Pak? Dan di sana ada 2 Pak kalau nggak salah, ada tahanan perempuan dan juga ada tahanan laki-laki Pak ya di sana Pak ya. Bagaimana ini juga di sana Pak? Apakah terpisah juga tempatnya? Jadi itu hal yang wajib, pengklasifikasian jenis kelamin, sebenarnya usia juga itu Pak, harus juga termasuk juga anak ya. Kita punya blok anak, punya blok khusus perempuan, punya blok khusus orang tua apa muda ya, muda atau orang tua ya. Kalau lapas-lapas yang cukup itu ada juga khusus blok lansia Pak ya, tapi kita nggak punya blok untuk itu ya. Nanti gabung aja, hanya kamarnya saja khusus lansia kita pisahkan, yang usia 50 tahun supaya mereka jangan bersaing dengan yang muda-muda dalam bekerja, atau juga tutur bahasa juga kan perlu yang kita perhatikan ya. Nah itu kita lakukan Pak di lapas Gunung Sitoli ini ya. Jadi benar Pak, saya mau ceritakan sedikit data real penghuni lapas hari ini ya. Kapasitas kita itu 101, isi hari ini 220 orang dalam lapas ya. Ada 10 orang di luar lapas, itu ada di Polres dan di Polsek. Jadi statusnya sudah A3 atau tahanan hakim ya, tapi belum ingkrah. Nah, tapi nanti kalau sudah ingkrah boleh dikirim ke lapas ya. Di lapas juga tidak langsung bergabung dengan penghuni yang lain,
Tapi kita kasih kasih ruang isolasi selama 14 hari, kita tes lagi, rapid test lagi internal lapas, kira-kira dia layak, suhu tubuhnya cukup, ya normal lah katakan, ya baru kita gabungkan dengan Tapi ada yang mendapatkan asimilasi kemarin ini Pak untuk Ada Pak, berapa ada. orang Pak? Ada 46 orang. 46. Berarti mereka udah kembali ke keluarga mereka Pak ya? Kemarin keluarga mereka. Oh gitu Pak. Dari 46 itu satu juga yang terkecewa Pak, satu lagi melakukan pelanggaran hukum lagi. Jadi, Semasa dia di rumah gitu ya? Iya, itu kasus kemarin. Jadi sekarang udah ditarik lagi? Tarik ke lapas ya. Lapas Begitu lagi. ditangkap, dia tarik langsung ke lapas. Ya, tidak sempat bermalam di Polres, kita langsung tarik ke lapas. Ya, karena dia tidak amanah dengan kemudahan yang diberikan oleh negara. Pemerintah ya. Mestinya harus bersyukur Pak ya? Harus bersyukur. Bersyukur. Ya, ya. Dan terakhir Pak, kami ucapkan terima kasih ya kepada RRI. Baik, siap. Yang telah memberikan kami ruang untuk menyampaikan informasi tertangkap kembali warga binaan ini, dan demikian juga kami terima kasih kepada seluruh pemirsa, bahkan bapak-bapak tadi yang memberikan apresiasi ya, pertanyaan kepada kami ya, terima kasih untuk atensinya pada semuanya. Mohon doanya semoga kejadian serupa tidak akan terulang lagi di Lapas Mustoli, dan ini semuanya membuat kita malu sebenarnya di Kepulauan Nias ini dengan musibah ini. Baik. Gitu Pak ya. Terima kasih Pak Sutopo. Siap. Udah Siap. hadir di area Gunung Soli. Mudah-mudahan dengan kesibukan yang padat bisa menyempatkan waktu Pak ya. Oke. Terima kasih sekali lagi, apresiasi untuk jajaran lapas yang sudah berhasil menangkap 2 warga lapas yang melarikan diri. Dan juga pendengar, demikian dialog isu aktual kita di kesempatan pagi hari ini, dan di kesempatan yang lain kita akan berjumpa kembali. Selamat pagi, salam sehat, Yahovo. Ya. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.